keluarga ini hobi sarapan pakai roti. Terus suami itu bilang, kenapa nggak dicoba untuk dijual aja gitu, karena kan waktu itu saya resign dari pekerjaan. Awalnya kalau yang sebelum rebranding itu kita lebih hanya basicnya satu roti aja gitu, tapi seiring perkembangannya saya lihat kok akhirnya kita kayak mengkotakkan produk itu aja gitu. Saya nggak bisa main di beberapa varian, jadi kadang ada cafe tuh yang untuk maintenance kitchennya dia nggak punya gitu. Akhirnya kita bundling sama beberapa produk kopi. Dari situ akhirnya sampai kita bisa buka outlet sendiri. Saya diedukasi nih sama yang suami itu, kalau suatu brand mau terkenal itu dia harus berani keluar dari tempatnya gitu. Kalau di event tuh kita nggak cuma jualan, tapi kita juga lebih memasarkan. Kita juga punya cabang loh di sini gitu. Biasanya kita kenalin gitu juga sih. Kita masih survive, tapi kadang tempat yang kita sewa nggak bisa survive untuk terus gitu ya. Terus akhirnya kita harus pindah dari outlet lain ke outlet satu gitu. Tapi makin kesini kita makin tahu, dan alhamdulillah bisa cukup capai omset yang diinginkan gitu. Satu outlet tuh kita bisa targetkan sekian gitu, itu bisa 2 kali lipatnya sih. Jadi selama itu masih bisa bermanfaat untuk orang sekitar, untuk karyawan-karyawan, itu adalah pencapaian yang menurut saya. Saya Novi, saya owner dari Cactus. Bisnis yang saya bangun ini lebih ke roti bakery yang diolah menjadi olahan siap saji yang siap dihidangkan dan dimakan gitu. Awalnya itu karena saya sudah hobi baking ya, terus keluarga ini hobi sarapan pakai roti. Terus suami itu bilang, kenapa nggak dicoba untuk dijual aja gitu, karena kan waktu itu saya resign dari pekerjaan gitu, hamil anak kedua, terus akhirnya saya coba, kebetulan juga dibantu suami, karena suami kan bidang branding gitu. Jadi ya sudah sih saya coba, terus akhirnya di approve, banyak yang suka, dan alhamdulillah sampai sekarang. Sebenarnya developnya itu kita dari tahun 2019. Cuman waktu itu kita bukan bernama Cactus, kita ada rebranding gitu. Sampai akhirnya kita develop lagi menu baru dengan konsep yang baru di tahun 2001. Kalau yang sebelum rebranding itu kita lebih hanya basicnya satu roti aja gitu. Tapi seiring perkembangannya saya lihat kok akhirnya kita kayak mengkotakkan produk itu aja gitu. Saya nggak bisa main di beberapa varian, terus kadang ada kalanya bosen dengan roti seperti itu. Akhirnya kenapa kita rebranding dan kita konsep juga supaya lebih bisa diterima masyarakat luas, itu kita rebranding dan ganti menu dan ganti basic roti juga, itu sampai akhirnya ketemu Cactus ini. Gimana caranya kita memasarkan? Awalnya kita memang ada outlet, kita main di beberapa outlet, tapi kita nggak menutup kemungkinan, jadi kita kerjasama sama beberapa cafe dulu awalnya sebelum kita ada outlet sendiri. Itu kita masuk sebagai bundling sama cafe. Jadi kadang ada cafe tuh yang untuk maintenance kitchennya dia nggak punya gitu. Akhirnya kita bundling sama beberapa produk kopi. Dari situ akhirnya sampai kita bisa buka outlet sendiri. Biasanya kan gini, banyak customer tuh online-nya di mana gitu. Terus kalau mau order paket besar gimana caranya kayak gitu. Kalau misalnya kita cuman hanya bundling sama beberapa kopi gitu atau beberapa cafe gitu kan agak susah ya untuk dan memasarkan brandnya kita sendiri itu agak susah. Akhirnya kita punya beberapa outlet dan kita juga tetap buka di event-event. Jadi gini, kalau saya diedukasi nih sama yang suami itu, kalau suatu brand mau terkenal itu dia harus berani keluar dari
tempatnya gitu, supaya masyarakat luas ini juga bisa mengenal brand itu sendiri gitu. Akhirnya kami juga ikut-ikut event, ikut-ikut di konser gitu, di konser musik kita. Terus ada beberapa event gitu, kita juga kerjasama sama perusahaan yang mana mereka bisa tetap menikmatin kaktus, tapi ketika mereka interest dengan kita juga punya outlet. Sini loh kalian untuk menikmatin lagi, bisa ke outlet kami. Masa sulit sih, setiap bisnis pasti punya masa sulit ya. Ya, tapi yang paling kerasa banget itu waktu pandemi sih. Waktu pandemi mungkin hampir semua aspek bisnis ya itu berdampak. Cuman kalau di bisnis F&B sendiri akhirnya kita banyak yang sebenarnya kita masih survive, tapi kadang tempat yang kita sewa nggak bisa survive untuk terus buka gitu ya. Terus akhirnya kita harus pindah dari outlet lain ke outlet satu gitu untuk nyari tempat sewa yang strategis. Dulu sempat kita ada 4 cabang, terus kita ada yang kita tutup, terus kita pikir ya sudahlah kita buka di event-event aja gitu. Karena ya memang sembari untuk mengenalkan brand itu sendiri, terus juga pemangkas sewa juga, itu akhirnya alhamdulillah lebih rame kalau di event. Terus dan sampai ke sini malah lebih bisa survive ya. Jadi kita giringkan konsumen ini untuk bisa kenal kita nggak hanya di satu-satu event gitu, tapi kalau misalnya mereka lagi main nih di daerah misalnya seperti ini ya di Surabaya Pusat, mereka bisa mampir ke tempat kita seperti itu. Pada momen tertentu offline itu juga rame gitu, kayak misalnya waktu weekend gitu offline rame karena banyak kan orang nongkrong ya. Nah itu tapi pada momen-momen yang kayak gini nih Surabaya lagi banyak festival, nah itu terus lagi banyak event konser gitu, di event juga rame gitu ya. Terus kalau online-nya sendiri paling di jam-jam tertentu untuk yang online-nya itu memang. Untuk omset sendiri alhamdulillah memang cukup berkembang sampai sekarang ya. Dari awal yang kita nggak pernah bisa nargetkan 1 bulan sekian seperti gitu, tapi makin kesini kita makin tahu dan alhamdulillah bisa cukup capai omset yang diinginkan gitu. Ya, apalagi kalau misalnya ini dalam momen-momen tertentu, misalnya kalau Idul Fitri, puasaan, terus habis gitu untuk liburan sekolah seperti itu kadang juga alhamdulillah bisa capai tembus ya. Ya. Kadang mungkin hampir misalnya dalam satu outlet tuh kita bisa targetkan sekian gitu, itu bisa 2 kali lipatnya sih. Apalagi kalau momen puasaan itu. Pencapaian yang sudah didapat sih, kalau saya sendiri ya sebenarnya membuka bisnis itu saya mau bermanfaat untuk orang sekitar dan orang banyak. Itu sih yang paling saya pegang sama ini. Jadi selama itu masih bisa bermanfaat untuk orang sekitar, untuk karyawan-karyawan, itu adalah pencapaian yang menurut saya ya, dan juga bermanfaat untuk saya sendiri ya dalam segi untung ya. Nah itu juga salah satu pencapaian yang tetap harus saya pegang sih itu. Sampai saat ini sih kami terbantu banget sama kasir pintar itu. Jadi memang kenapa saya pakai kasir pintar, salah satunya itu karena saya mau manage stoknya. Jadi kan saya nggak mungkin tuh mobilitasnya harus ke beberapa outlet atau apalagi kalau misalnya lagi di event gitu yang habis apa, itu saya bisa kontrolnya dari kasir pintar itu sih. Jadi lebih memudahkan kalau memakai kasir pintar itu, saya lebih memudahkan untuk melihat stok, itu yang pertama. Yang kedua itu kadang saya hari ini chief omset atau tidak seperti itu saya melihatnya dari kasir pintar itu sendiri. Jadi cukup sangat membantu banget ya. Apalagi kan kalau misalnya di event itu ada yang karyawan ini kan lagi rame, saya nggak mungkin dong calling itu pasti nggak keterima ya teleponnya. Akhirnya saya lihatnya dari kasir pintar, saya harus kirim bahan ini, terus ada beberapa yang mungkin best seller, ya berarti itu yang harus saya tingkatkan. Terus dan juga gini, dari misalnya kalau di bisnis makanan ini
per beberapa periode itu kita harus ada perubahan yang baru biar customer itu tidak bosan. Nah itu saya bisa ngeliat tuh yang kalau di kasir pintar saya bisa ngeliat yang nggak banyak laku yang varian apa sih gitu. Nah itu mungkin nanti yang akan saya di beberapa periode akan saya take down diganti dengan menu yang baru kayak gitu sih. Iya, analisis produknya memudahkan banget. Nggak selain stok, selain omset seperti itu sih. Sih mungkin lebih bisa maju lagi ya, lebih banyak cabang juga. Kalau bisa sih kalau saya pengennya nggak cuma di Surabaya aja, mungkin bisa di kota-kota lain yang dan mungkin juga bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak yang tentunya sih. Ini cara pintarku bangun kaktus, gimana cara pintar kalian?